biru kami. Yang dibilang bapak, orangnya kayak di mulutnya itu galak, nggak pernah senyum, tapi hatinya lembut. Nggak pernah, apalagi kalau sama cewek, nggak pernah. Iya, malah maaf ya, itu kelembutannya melebihi orang Jawa. Iya, jadi disitulah kami mengenal, udah lama mengenal orang Medan atau orang Batak ya, gitu. Jadi hanya apa sikap kali ya Pak ya, tapi sebenarnya sifatnya itu lembut atau hatinya itu baik gitu. Beda kadang-kadang malah orang Jawa seperti saya, berat-berat senyum padahal kadang-kadang dongkol. Makanya kenapa Bapak Ibu tahu kan kenapa belangkon itu di belakang jendol, dongkolnya di belakang Pak. Dongkolnya disimpan di belakang, tapi di depannya harus tetap Jawa lebih baik lagi, senyum. lebih baik lagi hatinya kalau orang Jawa, baru Jawa. Dan istri saya baru Jawa. Sudah kenal dia Jawa. Ya begitulah Bapak Ibu ya. Nah kami di sini bersama Bapak Riza Nugraha. Ini sebenarnya kami itu awalnya bincang-bincang dengan Bu Yuka kemarin. Kebetulan Ibu Yuka dan Pak Gusri itu masih satu biro dengan kami. Hanya beda bagian ya. Kalau Pak Yuka dan Pak Gusri itu di bagian informasi birokrasi. Nah kami di bagian tata laksana, khususnya di bagian pelayanan publik. Jadi kami ini yang mengurusi pelayanan publik seluruh Indonesia. Nah waktu itu Mbak Yuka bilang, Ibu itu Tapanuli Tengah kayaknya perlu dibenahi pelayanan publiknya, katanya gitu. Karena waktu pernah ikut ya Pak ya, waktu kan kita dituntut ya semuanya Satker itu untuk mulai zona integritas. Kalau di sini istilahnya zona integritas. Kalau sebenarnya reformasi birokrasi lah, mereform. Semua Satker, semuanya tanpa terkecuali harus mulai mereform diri untuk menjadi ke arah yang lebih baik. Tapi terkenalnya dengan istilah ZI ya Pak ya, ZI menuju WBK dan BBBM. Nah di situ kemarin waktu itu sempat ikut ya, tapi mungkin masih batas ngumpulin evidence saja ya Pak ya. Dan itu nilainya terutama di pelayanan publik masih perlu perbaiki. Nah itu kamilah hadir di sini Bapak Ibu, dan supaya kami juga kenal dengan Bapak Ibu semua, tidak hanya di Jawa, di Bali, di Jawa, di Bali saja kan. Kami sudah ingin mulai memperkenalkan bagaimana sih pelayanan publik yang baik itu di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan ke ujung Papua. Kami ingin semuanya yang ada di Kementerian Agama ini nanti ke depannya layanannya menjadi baik, tidak kalah dengan kementerian-kementerian lain, ya, tidak kalah dengan yang ada di mana Kementerian Keuangan, ya sudah tukinnya 100% nih Pak, 100% dekat dengan kita, dengan diri kita. Begitu juga kita harus mengenal masyarakat. Itulah pelayanan publik yang baik. Begitu juga yang terakhir, survei kepuasan masyarakat. Untuk menilai diri kita itu udah baik atau buruk, bahwa kita sudah dinilai baik, nyaman atau tidak oleh masyarakat, diketahui dengan hasil surveinya. Kalau tadi kita selalu mengadakan pendekatan-pendekatan, kita mengadakan perubahan-perubahan, masyarakat nanti akan menilai kita melalui SKM. Survei kepuasan masyarakat, di situ masyarakat tidak bisa berbohong Bapak Ibu. Kalau memang baik, dia akan bilang baik. Kalau buruk, dia akan bilang buruk. Kalau buruk-buruknya di apanya? Apakah di pelayanannya, di mekanismenya, di sarprasnya, atau di apanya? Nah, dari hasil SKM tadi itu buat gambaran kita. Oh, kita masih buruk di sini. Berarti kita ke depan harus perbaiki. Kita tahu baik buruknya dari hasil SKM kita. Nah, kalau hasil SKM kita sudah tinggi nilainya, masyarakat rata-rata sudah menilai bagus, nyaman, bagus layanan di sini, itu berarti memang pelayanan kita sudah baik, sudah nyantol di hati masyarakat. Jadi aspek kebijakan paham nih Bapak Ibu? Harus ada. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua, sarana prasarana. Jadi pelayanan publik itu cermat. Suatu saat akan dilihat baik atau buruknya itu dilihat pelayanan publiknya. Kayak rumah kita, kalau rumah kita sebenarnya ada di mana? Kamar mandi ya.
itu mencerminkan kebersihan satu rumah itu di situ. Kalau kamarnya bersih, biasanya semuanya akan bersih. Nah, kalau cermin dari satker itu di pelayanan publiknya. Pelayanan publiknya bagus nggak? Kalau udah pelayanan publik bagus, kemudian insya Allah yang lainnya akan bagus juga, akan mengikuti. Nah, disinilah maka dari itu kami ayo ajak supaya pelayanan publik kita bisa mendapatkan hati di masyarakat, bisa menjadi cermin bagi kita sendiri bahwa pelayanan kita benar-benar bisa diacungi jempol oleh masyarakat. Kita harus bisa memberi kepuasan kepada masyarakat. Bahkan tidak hanya puas Bapak Ibu, tetapi harus lebih dari itu. Apa? Selain memuaskan, harus bisa membahagiakan masyarakat. Jadi masyarakat merasa bahagia dengan layanan yang kita berikan. Bukan hanya merasa nyaman, tetapi harus benar-benar bisa bahagia. Seperti apa untuk kita bisa mewujudkan masyarakat itu bahagia? Ayo kita lanjut ke berikutnya. Nah, sasarannya itu tadi, sasarannya birokrasi yang bersih dan akuntabel, bersih yang kapabel, dan birokrasi yang pelayanan prima. Nah, di situ